Halo teman-teman, perkenalkan namaku Putri Natasha Monalisa Angelina, NPM 502202. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Stay for watching guys! Apa sih pengembangan kurikulum itu? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pemegang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk lebih paham dalam hal materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Latar belakang kurikulum 2013 pada dasarnya menitik beratkan pada penyederhanaan, tematik integratif, dan mengacu pada kurikulum 2006. Kemudian, landasan pengembangan kurikulum. Ada 3 landasan pengembangan kurikulum. A. Aspek filosofis, memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. B. Aspek konseptual, berarti kurikulum memiliki relevansi, modalnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar, serta output dan outcome belajar. C. Aspek yuridis, terkait dengan RPJMN 2010-2014, sektor pendidikan, dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Elemen perubahan dan dampaknya. 4 standar dalam kurikulum, yaitu standar kompetensi lulusan, proses, isi, dan standar penilaian mengalami perubahan. Adanya perubahan terhadap beberapa elemen dalam kurikulum 2013 diharapkan membawa dampak positif pada beberapa entitas. Setidaknya ada 5 entitas yang terkait dengan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, manajemen satuan pendidikan, negara dan bangsa, serta masyarakat umum yang diharapkan mengalami perubahan. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu tantangan internal, yang kedua tantangan eksternal, yang ketiga penyempurnaan pola pikir, yang keempat penguatan tata kelola kurikulum, yang kelima pendalaman dan perluasan materi. 2. Kurikulum darurat merupakan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Kurikulum darurat ini dapat diterapkan untuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Dasar hukum kurikulum darurat. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK01/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Landasan kurikulum darurat. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan sosiologis, yang ketiga, landasan psikopedagogis. Prinsip kurikulum darurat. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik, dan lingkungannya. Yang kedua, beragam terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 3. Kurikulum paradigma baru adalah kurikulum yang menyempurnakan pendidikan saat ini dengan lebih meningkatkan mutu proses dan hasil belajar peserta didik dengan bermuara pada pencapaian 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif.
Dasar pertimbangan kurikulum paradigma baru mempertimbangkan pada penyusunan jam pelajaran agar sekolah bisa merdeka dalam menyusun jam pelajaran dan pendekatan pelajaran lebih fleksibel dan pada struktur kurikulum berupa kegiatan intrakurikuler dan memiliki kegiatan proyek. Karakteristik kurikulum paradigma baru. A. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. B. Fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi. C. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Rasional logis pengembangan kurikulum paradigma baru. Yang pertama, orientasi holistik. Yang kedua, berbasis kompetensi bukan konten. Yang ketiga, konseptualisasi dan personalisasi. Baik, itulah materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat memahami materi yang telah disampaikan. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Bye-bye.